Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita di subuh ini kita akan sama-sama mengambil satu pelajaran, mengambil satu tauladan dari seorang saleh, yaitu beliau Al-Imam Hamdun bin Ahmad Al-Qassar radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelumnya kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, para auliya was syuhada was salihin wal masyayikh, khususnya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani dan Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani fi kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Hamdun bin Ahmad Al-Qassar radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Hamdun Al-Qassar Syekh Sufiyah Abu Saleh Hamdun bin Ahmad bin Ummarah An-Naisaburi. Beliau adalah gurunya para orang-orang sufi. Qudwatul wa huwa takhribul zahir wa imaratul batin ma'al tizamil as-syariah wa kana minal abdal. Tuwfiya sanata ihda wa sab'in wa mi'atan binaisabur. Beliau adalah seorang ahli dalam ilmu sufi, akhlak, ilmu hakikat, tetapi beliau adalah orang yang taat di dalam syariat. Jadi bukan orang-orang yang aneh-aneh, sok-sok paham hakikat tapi syariatnya tidak dilakukan. Ngaku Islam tapi sholatnya cuma ingat saja, nggak mau sholat. Jadi aliran kebatinan. Wa kana minal abdal, beliau adalah salah satu di antara wali abdal. Apa kata beliau? Qila lahu ma balu kalami salafi anfa'u min kalamina. Ini pada waktu itu tahun beliau wafat tahun 271. Ada seorang tanya kepada beliau, apa sebabnya perkataan orang-orang salaf, orang-orang terdahulu itu lebih bermanfaat daripada perkataan kita? Padahal waktu itu beliau tuh masih periode salaf, masih 270-an. Kata dia, kenapa? Ada orang tanya, kenapa kok perkataan orang-orang terdahulu yang salaf ini dari kita itu lebih bermanfaat daripada perkataan kita? Kenapa?
Qala li'annahum takallamu li'izzil Islam. Kata beliau Al-Imam Hamdun bin Ahmad Al-Qassar, kenapa perkataan mereka itu lebih bermanfaat daripada perkataan kita? Karena mereka ketika berbicara itu untuk li'izzil Islam, untuk demi keagungan Islam. Kalau bicara ini demi keagungan Islam, wa najatin nufus, dan untuk demi selamatnya jiwa. Kalau bicara demi keselamatan jiwa, demi kemuliaan Islam. Waridar Rahman, dan ketika mereka berbicara itu karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ngomong sama ngomongnya, bahasanya yang keluar sama, tapi yang satu kalau dia ini lebih bermanfaat, yang satu kok enggak ya, kenapa? Ini sebabnya. Wa nahnu natakallamu li'izzin nufus. Sementara kita, kenapa kok perkataan kita tidak lebih bermanfaat dari perkataan mereka? Karena kita tuh kalau berbicara untuk keagungan diri sendiri, jiwa. Jadi ngomong nih biar nampak dia, biar nampak aku, biar nampak hebat. Kalau bicara jadi enak, dimantap-mantapkan, disedap-sedapkan. Ngomongnya kayak gitu. Jadi bangga itu bisa ngomong depan orang banyak. Itu namanya izin nufus, ya, karena manusia, karena dunia ngomongnya. Kemudian watalabid dunya, dan ngomongnya itu karena mencari dunia. Dulu orang-orang soleh terdahulu, orang-orang salaf tuh kalau berbicara dia hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ngomong itu cari ridho Allah, bicara cari ridho Allah, nasihatin orang cari ridho Allah. Jadi itu lebih bermanfaat bagi yang mendengarnya, bukan karena mencari dunia, karena untuk kebanggaan diri. Waridal khalqi, karena kita sekarang kenapa kok perkataan kita ini tidak lebih hebat, tidak lebih bermanfaat daripada orang-orang terdahulu? Karena kita ketika berbicara itu untuk mencari ridhonya makhluk. Kalau kita berbicara ini ketika untuk mencari ridhonya makhluk, ceramah macam mana orang ini suka semuanya, Masya Allah. Jadi bukan cari ridhonya Allah, cara pokoknya macam mana orang banyak ini suka. Kadang dengan hal-hal yang justru tidak meridhokan Allah sebenarnya, yang penting orang-orang suka. Jadi mencari simpatisan, mencari simpati orang. Ini kan bahasanya bahasa dunia, tapi ketika ini sekarang dianggap satu kebenaran. Kita harus mencari simpati orang. Ini tipis-tipis saja. Dengan kita ini beramal karena Allah, mencari ridho Allah, atau beramal mencari ridhonya makhluk. Bahaya. Ketika seorang berbicara hanya karena mencari ridhonya makhluk, itu manfaatnya mesti kurang, mesti kurang. Di dalam hati ini bagi orang yang mendengarkan itu mesti kurang. Paling kalau memang lucu ya ketawa, balik dapat ketawanya, itu manfaatnya kurang. Kurang mengaplikasikannya pun berat. Pokoknya jauh berbeda dengan orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena dunia, bukan karena manusia, bukan karena dirinya sendiri. Wa qala kifayatuka tusaqu ilaika min ghairi ta'abin wala nasab. Kata beliau lagi, sesungguhnya kalau engkau ini hanya untuk mencari kecukupanmu sajalah, maka engkau tidak akan perlu penat-penat. Tak perlulah. Kalau hanya sekedar untuk mencari kecukupan, untuk makan apa, untuk tinggal apa, untuk pakaian apa, sekedar untuk mencari biar kecukupannya saja, maka engkau akan mendapatkannya tanpa ada dengan rasa susah, penat, enggak lelah-lelah, enggak penat-penat. Kalau hanya sekedar untuk kita ini mengambil apa yang kita perlukan saja. Wa innama ta'abu fil fudul, karena sesungguhnya kenapa orang itu kok penat? Karena orang-orang ini ketika dia yang diusahakan itu bukan hanya yang mencukupi, tetapi yang berlebih. Dari yang lebih cari yang banyak, maka itu yang membuat dia hidupnya penat, ya. Penat hidupnya, semuanya penat, badannya penat, otaknya penat, pikirannya penat, semuanya penat.
Ini sebabnya kita kadang-kadang yang kita cari ini yang berlebih, bukan yang hanya mencukupi saja. Kalau ini mencukupi, tak penat-penat pun jelas dapat, tak susah. Jadi kita menyusahkan diri sendiri kadang-kadang mencari kelebihan. Wa qala idza ra'aita saqrana fatamayal li'alla tan'a alaihi fatubtala bimisli dhalik. Kata Al-Imam Hamdun bin Ahmad Al-Qasar, ketika engkau melihat seorang yang sedang mabuk, maka engkau janganlah sampai, maksudnya engkau jangan terus gabung di situ atau duduk tengok lama. Kau cepat-cepat lihat nampak, kau beralihlah, berpalinglah, berpalinglah. Kenapa? Supaya engkau tidak sampai mencelanya, supaya engkau tidak sampai mencelanya. Fatubtala bimisli dzalik, maka ketika engkau mencela orang yang melakukan satu kejelekan, kau cela, maka engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan hal seperti yang engkau cela tersebut. Jangan, tak usahlah suka, kata orang bilang nih, tak usahlah kau disuka mengolok-olokkan orang. Nanti suatu saat kau sendiri. Iya betul, ini yang dimaksud. Jadi kata beliau, kalau engkau melihat seorang yang sedang mabuk, maka engkau berpalinglah, supaya engkau jangan sampai dirimu itu sampai mencelanya, menjelek-jelekkan, mengolok-olokkannya. Kalau orang sudah begitu, bukan dia dakwah, tapi dia sengaja ngolok-ngolok aja, ngumpat dia ngolok-ngolok aja. Fatubtala bimisli dzalik, maka dia akan dicoba, akan juga ditimpa seperti apa yang dia orang yang dicelanya tadi. Ujung-ujung dia mabuk juga besok, entah apa sebabnya tak tahu. Yang terakhir, qala man nazara fi siyaris salafi arafa taksirah wa takhallufahu an darajatir rijal. Kata beliau, barang siapa yang melihat sejarahnya para salafus saleh, lihat biografinya, sejarahnya salafus saleh, macam mana ibadahnya, macam mana puasanya, macam mana salatnya, macam mana akhlaknya. Barang siapa yang melihat sejarahnya para salafus saleh arafa taksirah, maka dia akan melihat, mengetahui keteledoran dirinya. Karena kata Rasulullah, khairul quruni qarni, sebagus-bagus abad itu abadku, 100 tahun pertama. Summal ladzina yalunhum, kemudian 100 tahun kedua, summal ladzina yalunhum, kemudian 100 tahun ketiga. Jadi ini paling bagus. Bagus dua, bagus ketiga. Kemudian turun lagi, turun derajatnya tambah turun. Makanya orang sekarang kalau nengok orang-orang salaf terdahulu, baru dia tahu, oh ternyata aku nih masih teledor, belum ada apa-apanya. Perlu orang belajar sirahnya, sejarahnya para ulama-ulama terdahulu, seperti yang ada di kitab ini kitab Al-Mukhtar ini. Nah, ini kita ngambil ini dari perkataan, nasihat, amaliyahnya orang-orang terdahulu, sehingga kita tahu, oh ya Allah, ternyata aku ini tidak ada apa-apanya. Contoh aja tuh tadi, seperti apa yang dikatakan, kenapa kok perkataan orang-orang salaf itu lebih bermanfaat daripada kita? Ternyata kita tabrak semua aturan-aturan yang tidak mereka lakukan dulu, ini kita lakukan semua, ya. Hancurlah. Cuma besar mulutnya aja, besar mulut aja, tetapi gak bermanfaat. Didengarkan ceramahnya pun tak akan masuk, gak berguna, gak bermanfaat. Jadi seperti yang terdahulu. Kata beliau, man nadra fi siyaris salafi arafa taksirah, barang siapa yang melihat sejarahnya para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, maka dia akan tahu akan keteledoran dirinya. Baru tahu dia, saya kira salatku udah banyak, tengok ke atas, ya Allah gak ada apa-apanya. Puasa aku kayak banyak, tengok puasanya orang Islam gak ada apa-apanya. Baca Qur'annya, aduh gak ada apa-apanya sama sekali.
wa takhallufu an darajatir rijal. Dan dia orang yang membaca, mendengarkan cerita orang-orang salafus saleh terdahulu, dia akan merasa bahwa aduh ya Allah, ternyata aku ini jauh sekali mundur, jauh lagi daripada derajatnya orang-orang soleh. Aduh, tidak ada apa-apanya. Mereka orang-orang terdahulu kalau sholat ratusan rakaat, Qur'annya 3 hari hatam, 7 hari hatam, belum lagi infaknya, nggak takut melarat. Aduh, ternyata kita ini tidak ada apa-apanya. Perlu, kalau nengok sekitar kita aja kanan kiri aku udah paling soleh lah di sini, enggak gitu. Makanya perlu kita belajar, tahu sirah sejarahnya para ulama, para aulia terdahulu seperti ini kitab Al-Mukhtar ini yang ditulis oleh Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi tempat untuk kita berkaca. Nah, jadi kita ini tidak merasa ujub, gak merasa sudah hebat, padahal tidak ada apa-apanya, belum ada apa-apanya, masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.